Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Herlina dari SMA Negeri 1 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, calon guru penggerak angkatan keempat. Nah, pada kesempatan ini saya didampingi oleh Ibu Siti Nurul Rohmah sebagai fasilitator dan Pak Muhammad Yusuf, pengajar guru praktik. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara khusus pada di kelas. Baik, nah mengutip kata Ki Hajar Dewantara, ing ngarso suntulodo, ing madyo mangungkarso tuturi handayani. Di depan kita memberikan teladan, di tengah kita membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang kita memberi dorongan. Di Ki Hajar Dewantara pada saat itu memberi garis besar bahwa guru itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu dia sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, baik, untuk slide berikutnya saya akan menampilkan video aksi nyata saya di kelas pada saat membawakan materi pelajaran. Pertama, kalau ibu dia lompat di tempat lompat sedikit, ya. Kalau ibu, pokoknya ikuti saja, hanya 3 perintah, ya. Halo. Bahwa dalam video ini menampilkan bagaimana seorang guru, bagaimana kita sebagai seorang guru ini mengarahkan atau membawa kelas ke dalam suasana yang disenangi oleh anak, yang disukai oleh anak, sehingga anak-anak siap dalam menghadapi pembelajaran sesuai yang dia inginkan. Nah, baik, slide selanjutnya saya melakukan penyampaian materi dengan tujuan pembelajaran. Jadi sebagai guru, sebagai pamong, kita tidak boleh lepas kepada peserta didik bahwa hal yang harus dilakukan dalam pertemuan kali ini itu menyampaikan tentang materi dan tujuan dari pembelajaran. Nah, di sini terlihat jelas pada gambar. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran jika menggunakan kelas, ruangan, saya lebih sering menggunakan LCD untuk menampilkan tujuan pembelajaran, dan jika itu di luar kelas seperti gambar di atas, saya menyampaikan secara langsung kepada peserta didik tentang materi yang akan dibahas dan tujuan pembelajaran. Nah, tentu ini juga merupakan stimulus kepada siswa agar diarahkan terkait dengan materi yang dibawa. Nah, selanjutnya masuk pada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti terlihat pada gambar. Ini juga konsepnya memberi permainan juga, di mana dalam kegiatan inti, karena konsep pembelajaran yang ingin saya berikan kepada peserta didik, materi penyampaian materinya nanti ini berpusat pada peserta didik, sehingga saya membagi kelompok atau mengelompokkan peserta didik dengan cara random atau acak melalui permainan, sehingga terbentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, tentu dalam hal ini peserta didik tidak akan memilih-milih teman yang ingin dimasukkan dalam kelompoknya, karena itu terbentuk secara alamiah sesuai dari permainan yang saya berikan. Nah, selanjutnya setelah peserta didik berada pada kelompok masing-masing, kita meminta kepada peserta didik atau kepada setiap kelompok untuk memilih submateri yang diinginkan dalam kelompoknya dan mengarahkan untuk tema submateri yang mereka pilih itu tidak sama dengan kelompok lain. Dalam artian
segala sesuatu yang kita berikan pada peserta didik ini bukan pemberian kita secara langsung, tapi bagaimana materi itu mereka yang memilih, sehingga anak-anak akan memilih materi-materi atau submateri yang sesuai atau kesepakatan dari kelompoknya. Ini tentu juga kita melatih bagaimana peserta didik melakukan komunikasi dan kolaborasi bersama teman kelompoknya. Nah, di sini sangat terlihat dengan jelas pada gambar peserta didik berdiskusi dengan teman kelompok kecil untuk memilih submateri. Nah, selanjutnya dari submateri yang dipilih oleh setiap kelompok, peserta didik diarahkan untuk membagi tugas dalam kelompoknya, melakukan eksplorasi secara mandiri terkait submateri yang diampuh. Nah, tentu dalam pembelajaran yang saya ampuh adalah pelajaran sejarah. Nah, dalam pelajaran sejarah, hal yang terpenting yang harus diketahui dalam pembelajaran untuk siswa adalah konsep 5W tambah 1H, yaitu konsep setiap peristiwa peserta didik diarahkan untuk mencari apa peristiwa itu, siapa tokohnya, kapan kejadiannya, mengapa, dan apa dan bagaimana serta latar belakangnya. Nah, dari konsep sejarah ini tentu akan dibagi secara random kepada peserta didik dalam kelompok kecil, sehingga setiap anak, setiap peserta didik dalam kelompok kecil itu mempunyai tugas dan tanggung jawab secara sendiri-sendiri, sehingga mau tidak mau peserta didik akan berusaha menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri. Nah, seperti gambar di atas ini adalah berkelompok, tapi kita melihat dari gambar ini sangat jelas bahwa semua peserta didik mempunyai kegiatan tersendiri karena mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mereka harus lakukan. Baik, sambil mereka mencari materi, terkadang saya menyiapkan waktu untuk pencarian materi kepada peserta didik ini 10 sampai 15 menit. Nah, terkadang juga sampai 20 menit tergantung dari materi yang mereka lakukan atau yang mereka cari. Nah, sambil peserta didik melakukan pencarian, baik itu melalui gadget atau melalui buku paket atau melalui media apapun yang mereka mudah untuk mereka dapatkan materi itu, di situ pula saya akan menempatkan diri sebagai fasilitator. Tentu setelah peserta didik diminta untuk mengeksplor, mencari tugasnya masing-masing, kita sebagai fasilitator melakukan kunjungan ke tiap kelompok. Ya, dilakukan kunjungan ke tiap kelompok itu melakukan pendekatan. Ya, tentu dalam hal ini saya sebagai guru yang menempatkan diri sebagai pamong, sebagai fasilitator akan mendekati anak yang tentu dari kejauhan saya melihat ada yang lain pada anak itu, seumpama tidak semangat atau bingung mungkin dalam melakukan pencarian, sehingga saya melakukan pendekatan secara langsung, menanyakan apa yang menjadi kendala sehingga tidak ikut atau tidak semangat dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Terkadang anak-anak kendalanya saya tidak memiliki buku, Bu, seperti itu, ataukah buku saya terlupa sehingga saya harus mencari berdua dengan teman, tapi teman juga mencari di halaman berbeda, Bu, sehingga saya bingung gitu. Jadi sebagai guru, sebagai pamong, kita memberi pelayanan. Tentu kita melakukan usaha yang baik untuk memberi pelayanan terbaik kepada peserta didik. Nah, hal yang saya lakukan terkadang jika ada anak yang tidak membawa buku paket, lalu tidak menggunakan juga sarana HP untuk mencari itu, saya meminjamkan buku paket yang saya punya, ataukah saya mengarahkan untuk meminjamkan buku langsung kepada perpustakaan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, mengarahkan peserta didik untuk berpikir kritis dan berkolaborasi mencari nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa di setiap sub yang dipelajari. Di sini terlihat jelas pada gambar, setelah peserta didik tadinya mencari materi, tugas dan tanggung jawabnya di kelompok masing-masing dengan waktu yang sudah ditentukan, disepakati bersama. Nah, tentu hal yang terpenting dalam sejarah adalah mencari nilai yang terkandung dalam peristiwa itu. Jadi
peserta didik akan diminta dengan waktu 5 menit untuk berkolaborasi bersama-sama teman kelompok kecilnya untuk menentukan satu nilai yang terpenting yang terkandung dalam peristiwa itu. Nah, di sini kita sebagai guru, kita sebagai pamong bisa mengetahui sejauh mana berpikir kritis peserta didik. Nah, tentu anak-anak kita berbeda cara penyampaiannya, tergantung dari kemampuan, minat, dan bakatnya sendiri, atau kemampuan potensinya dalam berbicara. Nah, setelah di kelompok mereka berembuk mencari nilai yang terkandung dalam peristiwa setiap submateri, kemudian langkah selanjutnya ini adalah langkah kolaborasi dan elaborasi. Kalau tadi mereka berkolaborasi di kelompok kecil, nah di sesi berikutnya mereka akan berkolaborasi di kelompok besar. Nah, di sini setiap kelompok yang tadi membahas materi yang berbeda itu mempunyai tugas untuk menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari pencarian dengan waktu singkat. Mereka akan sampaikan kepada kelompok-kelompok lain dan meminta kelompok lain untuk menyimak penyampaian materi yang diberikan oleh kelompok yang menjalankan atau memaparkan. Terkadang kolaborasi dan elaborasi ini terjadi dalam waktu 25-30 menit. Saya hanya menyiapkan 5 menit waktu setiap kelompok untuk menyampaikan materi yang sudah mereka dapatkan dengan konsep 5W tambah 1H atau konsep sejarah yang harus dicari setiap kelompok. Nah, terlihat gambar di sini ada siswa anak dengan senang hati memberikan pertanyaan dan menjawab. Nah, untuk menguji kemampuan berpikir kritis peserta didik dan untuk meminta perhatian agar peserta lain atau kelompok lain menyimak temannya pada saat presentasi, saya terkadang menyelipkan pertanyaan di setiap presentasi, di mana pertanyaan yang saya berikan kepada peserta didik atau teman kelompoknya yang memberikan pada temannya yang lain itu adalah pertanyaan yang jawabannya tadi ada pada pemaparan mereka. Itu apakah menanyakan tentang tahun, apakah menanyakan tentang nilai yang terkandung, ataukah hanya menanyakan apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Sehingga pada saat kelompok presentasi seperti ini tentu akan disimak dan diperhatikan betul dengan kelompok lainnya. Baik. Nah, di sini kreativitas sesuai abad 21. Nah, setelah dalam waktu singkat 2 kali 45 menit peserta didik kita bawa ke dalam suasana belajar yang menyenangkan dengan berpusat pada peserta didik, tentu kita tidak melepas bagaimana ingin mengetahui kreativitas mereka khususnya pada abad 21. Nah, dalam hal ini yang saya lakukan adalah meminta kepada peserta didik untuk melakukan kesimpulan atau membuat kesimpulan dalam bentuk mind mapping ataukah dalam bentuk poster atau infografis seperti yang ada pada gambar. Ini adalah infografis, juga ada poster yang mereka desain baik melalui media Canva, PowerPoint atau media apa yang mereka senangi. Nah, di mana ini digunakan oleh peserta didik agar mereka mampu mendesain sesuai dengan kreativitas mereka sendiri. Nah, kemudian setelah atau sebelum menutup kegiatan aktivitas pembelajaran, saya pasti menyelipkan apresiasi atau memberikan reward sebagai apresiasi kepada peserta didik yang memang melakukan aktif dalam proses belajar, baik bertanya maupun memberi jawaban setiap pertanyaan yang diberikan. Nah, terkadang apresiasi ini justru menjadi penyemangat bagi peserta didik untuk pertemuan berikutnya, sehingga terbangun rasa percaya diri, rasa semangat untuk mempelajari materi selanjutnya. Baik, setelah ini saya akan menampilkan video bagaimana tanggapan, bagaimana respon baik dari pimpinan di sekolah atau kepala sekolah ataukah teman sejawat dan siswa terkait dengan materi atau model pembelajaran yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifal dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Maharani. Bagaimana menurutmu belajar sejarah? Menurut saya, dalam pembelajaran sejarah Indonesia yang dibawakan oleh Bu Herlina, metode pembelajarannya sangat menyenangkan karena dalam pembelajarannya kita bermain games dan mendapatkan rewards atau hadiah. Kalau kamu? Oh iya, karena melalui pembelajaran sejarah kita dapat akrab bersama teman-teman dan mendapatkan hadiah dan lebih bersemangat untuk belajar sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami diamanahi untuk melakukan pemantauan di dalam kelas terhadap salah seorang teman kami, guru sejarah, ya namanya Ibu Herlina. Pengecekan atau pengamatan di dalam proses kegiatan belajar itu, ya, alhamdulillah anak-anak punya kreativitas, punya motivasi, inovasi dalam bentuk sikap untuk memberanikan diri di dalam mengemukakan atau menyampaikan ide-ide yang tentunya sesuai dengan orientasi materi yang sementara diujikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman SPD MPD, Kepala SMA Negeri 1 Polewali, Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun ini, beberapa orang tenaga pendidik yang kami miliki di SMA Negeri 1 Polewali berhasil mengikuti program kegiatan guru penggerak. Salah seorang di antaranya adalah Ibu Herlina SPD MPD. Beliau adalah guru kami di SMA Negeri 1 Polewali yang mengampu mapel pelajaran sejarah. Nah, terkait dengan kegiatan guru penggerak yang diikuti oleh beberapa teman kami atau tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 1 Polewali, sebagai pimpinan sangat memberikan dukungan atas kegiatan ini, di mana kami melihat bahwa kegiatan guru penggerak ini itu akan memberikan ruang kepada teman-teman guru kami untuk semakin mengembangkan kemampuan kompetensinya di dalam berkreasi, berkreativitas untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik yang kami miliki, sehingga di dalam melakukan proses pembelajaran itu tentu akan semakin membuat peserta didik kita merasa nyaman, merasa bahagia di dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga harapannya menjadi tujuan-tujuan yang ingin dicapai di dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dengan kondisi demikian, peserta didik merasa nyaman, bahagia, maka sangat memungkinkan tujuan yang diharapkan itu akan dapat dengan mudah tercapai. Oleh karena itu, sekali lagi kami sebagai pimpinan sangat memberikan dukungan kepada semua rekan-rekan tenaga pendidik yang mengikuti kegiatan program guru penggerak pada tahun 2021 ini. Kami berharap semua apa yang didapatkan di dalam kegiatan pelatihan program guru penggerak ini yang kurang lebih 9 bulan itu akan memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada teman-teman guru kami untuk semakin bisa mengembangkan kemampuan kreativitasnya di dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Polewali. Demikian menurut saya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.